keluarga masih punya utang sama gue 1.000 euro. Aduh, udah kayak nggak kondusif lagi nih keluarga. Terus keluarga tuh sering berantem. Anaknya juga mbak, gila nih anak natskal banget. Satu anak kayak 10 anak, sumpah. Jadi kayak udah deh gue angkat tangan deh, gue nggak betah di sini. Saya punya 5 anak, ini. Terus dia punya binatang peliharaan tuh dijelasin. Saya punya 2 burung, saya punya 4 kucing, saya punya 6 anjing. Digituin semuanya. Padahal tadinya mbak, saya tuh malah yang kasih support buat teman-teman. Ayo dong, kalian harus kuat, kalian harus ini, harus gini. Tapi ternyata nasihat itu buat diri saya sendiri. Bahkan kalau kita udah deket banget ya sama GF gitu, dan GF tuh nyaman sama kita bakal dibilang tuh udah bukan au pair lagi. Ini das is meine Fam. Aduh aku merinding ya, karena ini tuh kakaknya anak-anak loh gitu. Kayak das is iya gitu. Jadi kayak kita waduh gitu, kita kayak wah gila ya. Kita kan manggil nama ya, setua apapun dia kita manggil nama kan, langsung nama-nama aja gitu. Tapi pas pada saat itu tuh dia bilang, kamu nggak usah panggil aku nama, panggil aku mamah aja gitu dia bilang. Gimana tuh kan, happy. Panggil aku mama aja gitu. Saya juga pernah diajak ke Perancis. Saya ke Perancis, saya ke Monaco, semua dibiayain tuh sama GF. Saya dikasih Mercedes. Selama saya di sana, kalau misalnya saya mau jalan gitu, saya dipegang ini, pakai gitu. Keren. Ya, kamu bisa. Halo, selamat datang di podcast Info Au Pair by YAIJ, der beste weg nach Europa. Oke, setelah sekian lama kita udah nggak podcast ya, akhirnya kita podcast lagi dengan kedatangan tamu yang sangat-sangat spesial, yaitu Frau Erlin, guru YAIJ, dan juga Arif, ex peserta YAIJ tapi peserta YAIJ nih sekarang. Gimana tuh maksudnya? X plus extension. X plus extension. Nah, tamu kita kali ini merupakan ex au pair. Nah, nanti kita akan ulik ceritanya. Tapi sebelum itu boleh nggak sih kita kenalan dulu nih? Mungkin dari Frau boleh? Boleh. Oke. Halo semuanya, nama saya Erlin atau Frau Erlin. Saya salah satu pengajar di YAIJ. Oke, udah itu aja, Frau. Iya udah, apa lagi sih? Kalau gitu boleh kenalan dulu. Halo, saya Arif, saya asli Kalimantan. Sekarang saya belajar di YAIJ lagi. Oke. Boleh nggak diceritain gimana sih awalnya mengikuti au pair, mulai tahu au pair dari mana, dan kegiatan sebelum au pair itu apa? Gitu Ibu. Frau Erlin dulu atau Arif dulu nih? Terserah, nggak apa-apa. Mungkin Frau dulu aja, nggak apa-apa. Jadi dulu itu tahu au pair dari website, namanya dulu kalau nggak salah Au Pair Worldnet. Nah jadi sebelum aku memutuskan untuk au pair itu awalnya dulu tuh habis SMA pengennya kuliahnya di universitas negeri, tapi karena nggak dapet gitu kan, jadi ya udah gitu. Terus ada teman-teman SMA gitu ya, kita ke beberapa tempat les bahasa gitu. Nah kita nyangkut lah di ada UI itu punya namanya LBI, Lembaga Bahasa Internasional. Nah di situ ada bahasa Jerman. Nah udah kita belajar gitu ya. Habis itu kita melanjutkan ke Goethe Institute untuk ngambil ujiannya di Goethe, ujian A1. Setelah itu kita cari-cari tahu tentang au pair di Au Pair Worldnet itu gitu. Oh, berarti Frau nyari tahu sendiri? Iya, kita nyari tahu sendiri karena kan saya itu ikut program au pair di tahun 2009 gitu kan, gitu. Iya, jadi tuh ya oke, iya gitu ya. Jadi sangat berbeda zaman nih kan sama Arif gitu loh ya. Zaman saya tuh zaman yang HP layar kuning itu gitu ya. Saya selalu cerita gitu di kelas sama anak-anak gitu ya. Kalian tuh sekarang ke Jerman udah keren banget lah gitu. Jadi udah nggak ada alasan lagi gitu untuk nggak belajar atau nggak improve diri sendiri di sana gitu. Jadi ya udah 2009 gitu kan, akhirnya saya berangkat ke sana sama
ada 2 teman saya gitu. Berarti Frau berangkat mandiri ya, Frau? Iya, mandiri. Aku dulu bener-bener mandiri banget dari mulai les bahasanya, ambil sertifikatnya, terus pencarian gas familianya gitu kan. Ngirim ke 100 atau 150 GF gitu ya, yang cocok cuma 1 atau 2 gitu kan. GF itu apa? GF itu gas familianya, jadi keluarga yang nanti keluarga angkat kita di Jerman gitu kan. Terus karena kan banyak kriteria gitu kan. Nah, misalnya kayak saya maunya kalau bisa keluarganya itu tidak merokok atau tidak ada hewan peliharaan misalnya anjing gitu. Jadi kan itu banyak kriterianya gitu. Nah, itu ya banyak penolakan juga sih, sebenarnya dari dulu udah sering ditolak sih gitu. Jadi ya udah akhirnya menemukan gas familia gitu ya. Itu pun ada dramanya lagi gitu loh. Itu pun ya udah. Berarti ya, Frau interviewnya nggak cuman satu gas family gitu ya? Banyak ya? Iya, jadi kan zaman dulu itu kan kita pakainya email ya, nggak interview sih. Jadi kalau dulu tuh saya misalnya kan kirim dokumen gitu ya ke gas familinya, terus habis itu ke GF-nya. Terus misalnya ditolak ya udah, kalau misalnya diterima kita janjian nanti. Dulu tuh kita pakainya Skype dulu tuh belum ada BBM gitu ya, WhatsApp gitu belum ya. ada Jadi, Zoom. Pasti di warnet ya. Di warnet ya Iya, main terus ya. dulu saya sampai ke warnet gitu kan, cuma buat Skype-an sama GF, habis itu ditolak gitu kan. Jadi ya banyak sih sebenarnya, cuma ya karena itu udah berapa tahun lamanya ya, jadi nggak terlalu ingat detailnya gitu. Tapi secara umum sih seperti itu. Oke. Kalau waktu zamannya Frau, au pair tuh udah terkenal belum sih, Frau? Kalau sekarang kan memang udah umum banget. Kalau dulu gimana, Frau? Asing atau? Kalau dulu sih karena kita itu kan les yang tadi saya udah sebutin ya, misalnya kayak di LBI itu memang ya kita nyari tahu sendiri gitu loh. Terus mungkin ada teman saya yang udah tahu duluan, tapi karena dulu ya memang nggak kalau zaman sekarang kan cepet gitu ya taunya gitu, viralnya tuh cepet gitu. Zaman dulu mah ya udah gitu loh, kalau mau ya udah ikut, kalau enggak ya udah nggak apa-apa gitu loh. Jadi terkenal banget ya kayaknya sih nggak terkenal banget gitu loh. Cuma ya mungkin udah semakin banyaknya anak au pair Indonesia yang di Jerman, terus mungkin GF Jerman juga mungkin nyaman dengan au pair Indonesia, makanya mereka juga itu yang menyebabkan mereka juga nyaman mungkin dengan au pair Indonesia gitu. Oke. Tapi kalau waktu itu, kalau misalkan kayak lembaga les atau penyaluran gitu udah banyak belum, Frau? Zaman aku kayaknya belum deh di zaman. Iya, kayak di zaman. Kayak kesannya gue kayak di zaman purba nggak sih kayak? Enggak lah. Iya, maksudnya iya, karena kan zaman dulu itu karena keterbatasan informasi gitu loh, gitu kan. Terus aku juga anak yang tidak gaul-gaul banget gitu. Jadi ya itu tadi gitu, karena aku ikut kelompok bahasa gitu kan. Jadi ya kita saling ngobrol. Oh, ada yang tahu info ini, ya udah kita tertarik nih, saling nge-support gitu. Akhirnya kita ada dari 12 murid ini, kita 3 yang berangkat ke Jerman kayak gitu. Tapi keren banget loh, Frau. Waktu itu Frau udah mau au pair gitu kan. Iya, terus aku dulu karena aku kayak nggak kepikiran gitu sih sekeren itu au pair di Jerman. Kayak ya udahlah, paling kita kayak kerja aja nggak sih? Udah kayak kerja aja gitu, kayak wah sama anak-anak kan gue juga suka lah ya sama anak-anak itu, bisa lah apa sih gitu beratnya. Tapi pas sampai Jerman iya. Gitu ya. Gitulah ya. Gitu nanti kita bahas bisa ya. bahas nanti ya. Oke, kalau misalkan Arif gimana nih ceritanya awalnya mulai au pair, tahu au pair dari mana, terus mungkin kegiatannya sebelum au pair apa? Oke. Jadi sebelum ke au pair dulu ya, kegiatan sebelumnya kuliah, ambil S1 keperawatan sama profesi keperawatan, sambil kerja juga kan. Nah, memang niatnya pengen berkarir di Jerman gitu. Oh gitu. Iya, jadi basicnya perawat, akhirnya cari-carilah informasi bagaimana caranya untuk bisa jadi perawat di Jerman. Kemarin itu kan agak minim banget informasinya. Sebenarnya banyak kalau informasinya, cuman saya yang minim mencarinya.
Iya sih. Ya itu lebih tepatnya gitu. Sebenarnya Iya, informasi banyak sih, tapi informasi kita yang banyak. Saya malas untuk mencari. minim waktu untuk mencarinya. Akhirnya dapat informasi lah ada Ausbildung gitu kan, program. Taunya itu Ausbildung itu. Ausbildung dulu. Ya, Ausbildung keperawatan kan. Ada tuh jurusan Ausbildung yang keperawatan. Nah, saya pikir dengan program ini kita bisa langsung kerja gitu di sana kan. Akhirnya daftarlah. Dapat informasi tuh. Waktu itu posisi saya lagi di Bandung. Terus dapat informasi YIJ dong. Dapat kan YIJ mengadakan program Ausbildung, FSJ, Au Pair. Nah, saya milihnya yang Ausbildung karena disitulah ada keperawatannya. Tapi pas udah sampai di sini, udah les, udah semuanya tuh, baru tahu ternyata Ausbildung itu sama kayak yang sekolah lagi gitu. Oh gitu. Iya, jadi kan Ausbildung itu kan kayak yang D3 lagi ya. Jadi dia belajar lagi, terus sekolah lagi sambil kerja. Nah, saya tuh salah paham. Saya tuh pengennya yang kesana tuh langsung kerja tanpa belajar lagi gitu. Nah, akhirnya udah masuk kan. Jadi akhirnya mutusin deh jangan Ausbildung, kelamaan nih 3 tahun kan itu durasinya. Jadi udah deh di ini aja ganti program. Nah, kemarin diusahain tuh sama timnya kan, tim YIJ untuk FSJ. Tapi ternyata ada masalah apa gitu lah pokoknya. Mereka bilang ijazah saya yang udah professioners itu katanya nggak sesuai sama yang ini. Orang pihak Jermannya bilang lebih cocok untuk Anerkennung gitu. Jadi FSJ itu udah nggak bisa buat kamu karena kamu udah punya punya ijazah yang memadai untuk jadi perawat. Mending langsung ke Anerkennung. Cuman masalahnya di Anerkennung kan butuh bahasa sertifikat yang lebih tinggi tuh level bahasanya. Nah, itu saya nggak punya. Akhirnya dengan sertifikat bahasa yang sudah saya punya saat itu, saya mikir daripada saya belajar lebih lama di Indonesia, menghabiskan uang lebih banyak juga kan untuk tinggal di sini di mana. Nah, akhirnya saya mikirnya mending saya ambil program Au Pair deh gitu kan. Saya berangkat ke Jerman, saya dibiayain buat les di sana kan. Au Pair kan dapat dapat bahasa lagi kan, dapat sekolah bahasa. Udah gitu saya berbaur langsung sama Iya, jadi native kita Jerman. biar cepat mengembangkan bahasa kita tuh salah satunya program Au Pair ini. Iya. Sebenarnya paling efektif kalau menurut aku gitu ya pribadi. Paling Bukan mudah. karena mantan Au Pair gitu, karena kita memang tinggal di Deutsche Familie gitu ya. Jadi mau nggak mau kan setiap hari kita sama anak juga ngobrol gitu kan. Iya, intens gitu. Udah nggak ada lagi bahasa Iya, Indonesia. udah nggak ada lagi, nggak mungkin gitu. Jadi gitu saya mikirnya daripada lama di Indonesia cuman buat belajar, mending dengan sertifikat yang udah saya punya, saya gunakanlah ngambil Au Pair. Jadi kepleset lah ceritanya. Akhirnya berangkat tuh ke sana. Gitu. Terus aku mau nanya deh, kalau misalkan reaksi dari orang tua sendiri gimana sih waktu bilang aku mau ikut Au Pair nih gitu, gimana izinnya? Pasti apalagi mama gitu kan kayak anak perempuan di sana gimana gitu kan. Terus saya kan pakai kerudung gitu kan. Tapi ya kita kasih pengertian sih gitu bahwa aku dari semenjak itu aku fokus ikut Au Pair gitu kan, aku jadi makin banyak baca gitu ya, sedikit banyak gitu. Di sana apa sih yang harus aku hindarin gitu kan, atau apa sih yang harus aku ikutin di sana gitu ya. Jadi ternyata ya nggak seserem itu. Tapi pas aku ke Jerman memang kenyataannya gitu juga kok, tidak seseram yang aku bayangin gitu loh. Gitu ya. Orang tua sih ya ada bangganya lah pasti gitu kan, anaknya di usia aku yang masih muda belia 18 tahun gitu ya ke sana gitu kan. Terus ya deg-degan, khawatir juga gitu. Apalagi kan ya dulu komunikasi kan susah gitu. Gimana nanti hubunginnya gitu kan. Kalau zaman now kan udah kayak tinggal kangen WhatsApp call ya kan, kangen apalah apalagi sih Telegram ya atau apalah gitu kan. Kalau zaman old kan ya udah gitu, lo menangis aja sendirian di pojokan gitu kalau lo kangen orang tua gitu. Saya
Jadi kalau orang tua saya tuh dari pihak ibu ngedukung banget. Jadi kalau ibu kan apa ya, karena mungkin dia punya keluarga yang basicnya udah pernah keluar negeri gitu, tinggal di sana gitu. Jadi tante saya ada di Jerman juga sebenarnya. Iya. Nah kalau dari bapak tuh nggak setujunya karena dia tuh mikirnya kan di sana tuh kan susah untuk ibadah ya, gimana nanti sholatnya gitu. Terus yang kedua, memang bapak tuh cita-citanya pengen anaknya tuh ada yang sama kayak dia jadi PNS lagi gitu. Nah iya, tapi kan gimana kitanya ya? Akhirnya saya bisa dong meyakinkan orang tua sukses tuh nggak harus jadi PNS kan gitu kan. Benar. Ya, gitu. Akhirnya ya udahlah dikasih pengertian gitu-gitu. Pokoknya terus kitanya juga ngebuktiin bisa gitu ya udah akhirnya direstuin lah akhirnya. Gitu. Oke. Au pair itu adalah babu. Gimana sih menurut Arif dan Frau Erlin? Bibit tuh babu? Babu? Pembantu. Au pair. Au pair itu pembantu. Gimana sih? Aku duluan deh. Ya oke deh, boleh lah. Iya kalau misalnya au pair dianggap babu itu gimana sih au pairnya? Kalau dianya mau jadi babu ya udah lo jadi babu gitu. Tapi kalau misalnya lo menjunjung tinggi harga diri lo gitu kan, lo nggak akan jadi babu. Bekerja aja sesuai dengan kontrak, udah. Tapi dulu aku jadi babu sih. Enggak. Jadi gini, karena basicnya orang Indonesia itu kan punya yang namanya nggak enakan, ya kan? Iya, itulah akhirnya pakai perasaan banget. Jadi awalnya karena nggak enakan itu, akhirnya kita apa ya terkurung sendiri jadi dalam jadi babu lah gitu. Sebenarnya mereka tuh karena basic orang sana tuh cuek, jadi pas kita ada masalah tapi kita nggak mau bilang, mereka nganggapnya biasa aja gitu kan. Jadi mereka nganggapnya nggak terjadi apa-apa gitu. Sebenarnya kalau kita dari awal udah ngomong, speak up, kalau kita nggak suka dengan ini, kita akan menghargai. Sebenarnya kita yang menjadikan diri kita sebagai babu sendiri. Dan saya menyesal telah melakukan itu. Iya sih, saya juga. Jadi gimana ya kalau masalah babu atau enggak, iya itu benar karena itulah pentingnya kita tuh membaca fair track itu. Jadi pada saat kita dapat fair track itu kan apa ya, sebenarnya ini gue banget sih, gue kayak ngomong diri gue sendiri kayak udah seneng kan, yes akhirnya gue berangkat dengan fair track. Tapi ternyata kalau kita lebih jeli lagi itu sebenarnya dia detail. Jadi ada GF tuh yang detail banget, misalnya kayak misalnya harus mencuci piring atau mencuci baju atau menggosok baju gitu loh. Itu kan tergantung, tadi balik lagi yang Arif bilang, tergantung au pairnya. Kalau dia merasa nyaman dengan itu dan dia juga punya pola pikir ya udah gitu loh. Itu kan juga bagus buat dirinya sendiri gitu. Warung niche gitu, kenapa enggak gitu. Tapi balik lagi kan tadi. Nah, itulah dia bahwa kita tuh sebenarnya harus pintar-pintar gitu nyari jadi kalau misalnya nggak ada di kontrak, kita harus bilang ke dia, kita harus pick up ke dia, mohon maaf ini nggak ada, itu apakah itu harus tugas saya gitu, karena mereka tuh juga jauh lebih pintar, maksudnya dalam artian mereka tuh juga tahu gitu loh background au pairnya, oh nih au pairnya au pair Indonesia nih yang mohon maaf misalnya di sini ada kita kan ada ya kayak mbak gitu kan gitu, di Jerman juga Putzfrau ist auch Mbak ya. Nah, kayak gitu kan mereka juga ada, tapi kan ya itu gitu. Mereka juga membaca background negara au pair tersebut gitu loh. Oh, kalau misalnya nih salah satu, nggak apa-apa orang Indonesia tuh gampang kok disuruh-suruh. Orang Indonesia tuh nggak enakan tadi gitu loh. Makanya itu kita harusnya pentingnya, makanya di AJ ini kan bagusnya ada pembekalan ya gitu. Makanya itu harus banget sih diikutin karena itu untuk menghindari seperti hal-hal seperti itu. Jangan sampai yang konsep babu itu jadi malah ada gitu. Enggak gitu. Bahkan kita di sana justru yang sangat amat diuntungkan sih gitu, dengan adanya kita bisa membantu mereka gitu kan gitu. Justru kalau yang kita punya trik ya kita justru memanfaatkan mereka gitu kan gitu, kayak misalnya ngobrol dari bahasa gitu atau dari masak, kita belajar masaknya orang sana gitu, acara besar kayak gitu. Jadi ya pokoknya intinya harus kita menggali informasi lah sebelum kita melakukan atau tadi tanda tangan fair track gitu. Jadi jangan dapat fair track nih ya gue tanda tangan gitu, gue ke Jerman gitu kan.
Ya pas sampai di GF, sampai di Jerman, jeder. Ya pokoknya sebenarnya saya juga gitu kan Mbak. Jadi kan fair track tuh udah jelas gitu kan. Harus cuman gini gitu kan. Tapi pada kenyataannya kan pas udah sampai di sana tuh mental Indonesia itu masih ke bawah. Jadi kayak mikirnya gue tinggalnya di rumah keluarga ini gitu kan. Gua rajin ya udah nggak apa-apa deh, sama juga kayak di rumah kan nggak ada masalah. Akhirnya kerjaan-kerjaan yang nggak ada di dalam kontrak gue lakuin gitu. Itu pas awal-awal karena memang masih happy kan. Jadi ya udah. Padahal kita berhak bicara ke Iya, GF-nya. gitu. Mohon maaf ini kita nggak ada apakah ini, apalagi kalau misalnya di bawah naungan agen gitu kan, itu boleh dilaporkan. Karena nggak enakan itu tadi. Pokoknya deh mental nggak enakan itu ditinggal deh kalau udah sampai di Eropa pokoknya. Waduh, Indonesia gimana nih? Betul. Oke. Mental nggak enakan. Terus aku pernah denger lagi satu stereotype gitu ya. Kalau misalkan orang Jerman itu menganggap kalau au pair cowok itu tabu atau ya jarang lah ya. Kalau menurut Frau dan Arif gimana? Enggak sih, itu waktu di Indonesia emang agak susah ya dulu. Dulu waktu angkatan saya tuh sempet nggak ada sama sekali au pair cowok. Nggak ada ya sama sekali kan. Tapi pas udah angkatannya saya, diusahain, dicoba lagi, ternyata ada. Nah pas saya nyampe di Jerman, banyak kok ternyata dari berbagai negara, au pair yang cowok tuh banyak gitu. Malah menurutku tuh kalau au pair cowok kayak lebih cemerlang nggak? Maksudnya tuh dalam artian gini, kayak bisa dibilang dulu aku juga pas di Jerman punya teman gitu dari Cirebon gitu ya. Dia anak yang diasuhnya tuh 3 gitu kan. Itu baik banget, kayak misalnya GF ini udah baik, dia tuh kayak lebih baik lagi gitu loh. Anak-anakku juga oke lah misalnya, tapi kayak lebih kece aja sih kalau menurut aku gitu loh. Misalnya kalau ada acara tuh, karena mungkin kebetulan anak-anaknya itu cowok, jadi dia menganggap GF ini udah kayak kakaknya gitu loh. Jadi makanya bahkan kalau kita udah deket banget ya sama GF gitu, dan GF tuh nyaman sama kita bakal dibilang tuh udah bukan au pair lagi. Ini das is meine Familie. Aduh aku merinding ya, karena ini tuh kakaknya anak-anak loh gitu, kayak das is iya gitu. Jadi kayak kita waduh gitu, kita kayak wah gila ya. Aku tuh Mbak waktu pernah di sana kan. Jadi aku tuh manggil, karena kan kita kan manggil nama ya, setua apapun dia kita manggil nama kan, langsung nama-nama aja gitu. Tante juga kita panggil nama. Tapi pas pada saat itu tuh dia bilang, kamu nggak usah panggil aku nama, panggil aku mamah aja gitu dia bilang. Gimana tuh kan, happy. Panggil aku mamah aja gitu. Iya gitu, jadi maksudnya nggak ada batasannya sih gitu, maksudnya ya mungkin kalau dipresentasikan memang lebih banyakan yang perempuan gitu, tapi pas kita sampai sana, apalagi kalau kita dulu tuh zamanku tuh ada kayak pertemuan gitu setiap bulan gitu ya, au pair gitu, jalan-jalan kemana, itu juga banyak yang cowok gitu, misalnya kita cewek ber-8, cowoknya tuh 5 gitu, tapi kan tuh cukup banyak ya, maksudnya ada gitu loh gitu. Jadi dan tidak cuma juga dari Indonesia. Iya, dari seluruh dunia. dari seluruh dunia. Banyak ya. Oke. Aku juga pernah denger nih, dapat kabar nih ya. Kalau misalkan Arif ini pernah nolak GF artis. Itu gimana tuh ceritanya GF artis? Tuh kok ditolak? Kenapa ditolak, Rif? Kan bisa ikutan jadi artis gitu. Iya, dulu kan mikirnya gini nih. Jadi pertama dapat apa tuh namanya? Fair track ya, dapat fair track kan, ini dokumen saya di-apply. Terus dapat feedback dong. Dapatlah itu. Pas saya baca pekerjaan si GF-nya itu Schauspielerin. Wah, sampai nggak yakin dong, cari kan di kamus. Taunya artis gitu kan. Seneng sih, cuman saya tuh mikirnya saya tuh pengen datang ke Jerman tuh ya kerja, cuman kan saya tuh masih basic banget ya. Enggak. Jadi saya bahasa gitu. bukan maksudnya iya, saya pengen kerja, cuman tuh nggak pengen yang capek-capek banget gitu kan. Jadi pengennya yang kasih slow dulu lah, karena masih pemula kan. Nah si GF-nya ini anaknya tuh ada 5, bayangin aja. Jadi kayak yang
Jarang loh ya orang Jerman anaknya 5. Terus gini, jadi dia punya biodata gitu kan, punya profil gitu, dijelasin. Halo, saya gini, saya pekerjaannya artis, saya punya 5 anak, ini. Terus dia punya binatang peliharaan tuh dijelasin. Saya punya 2 burung, saya punya 4 kucing, saya punya 6 anjing. Digituin semuanya. Loh, kalau nightmare duluan biasa. iya, kalau misalnya kita ke sana kan pasti sedikit banyaknya kita ikut campur untuk ngurusin itu semua dong. Nah, saya tuh mikirnya saya nggak mau yang capek-capek banget gitu. Akhirnya saya tolak lah, dapat gap yang baru nih gitu. Anaknya cuma 1 gitu. Saya interest banget karena saya lihat pekerjaan orang tuanya, bapaknya tukang mekanik pesawat sama penebang pohon 2. Si ibunya konsultan ekonomi gitu. Anaknya cuma ada 1, ya kan? Ya udah dong, kenapa enggak nih, pasti gampang banget. Pasti hidup lu bakal cemerlang banget. Ternyata Mbak, 1 anak ini berasa 10 anak. Apalagi 5 anak gitu tadi ya. Biasa 10 anak dan 5 house tier ya. Iya. Oke, kalau Frau sendiri GF-nya mengasuh, berarti Frau mengasuh berapa anak nih? Aku juga sebenarnya ada pergantian keluarga sih ya, pergantian GF. Yang pertama itu aku anaknya itu 3, tapi yang aku asuh 2 gitu. Jadi yang pertama terus jadi konflik ini salah satunya ada di aku sama GF karena anak yang pertama ini kan seusiaku. Jadi kayaknya lebih beda setahun deh, lebih tua aku. Nah dia tuh nggak suka adanya aku di situ gitu loh. Jadi dia nggak tahu ya gitu. Tapi banyak omongan dari keluarga GF-ku tuh seperti itu gitu. Terus aku ganti keluarga yang jauh lebih baik, itu 3 anaknya yang memang aku asuh gitu. Tapi kalau misalkan au pair itu memang orang Jerman asli semua GF-nya ya? Salah satunya ada orang Jerman aslinya enggak sih? Oh gitu. Iya. Jadi pasti salah satu ada. Enggak, aku pada saat yang keluarga pertama dua-duanya Turki, cuma memang kayaknya dia harus berkeluarga negaraan Jerman deh, gitu. Iya, gitu. Aku soalnya yang pertama itu dapat keluarga Turki, gitu. Terus aku nggak nyaman juga dengan beberapa keadaanku pada saat itu, gitu ya. Terus 2 bulan langsung pindah ke keluarga Jerman. Gitu. Jadi aku mau nanyain deh, tantangan jadi au pair itu apa? Atau susahnya jadi au pair itu sebenarnya apa sih? Susahnya ya, kalau susahnya tuh kayak yang itu tadi sih, karena memang basic kita nggak enakan itu ya. Jadi kayak untuk misalnya kita mau menolak sesuatu tuh ya, yang sebenarnya kita tuh nggak suka banget. Akhirnya karena nggak enak tadi kita terima aja, kita iya aja gitu, walaupun terpaksa akhirnya ya udah deh gitu kan. Iya sih, iya benar, iya. Itu aku alami pada saat event cuma hal makanan, itu ada di Jerman sauerkraut, tahu kan? Itu enak kok. Enggak sih, aku tuh nggak suka, aku kayak aduh masih kebayang. Tapi karena aku nggak enakan kayak iya oke. Karena kalau di Jerman itu budayanya kalau lu dikasih ya lu makan dengan yang menghormati gitu kan. Pas aku makan ya karena aku tadi kan punya perasaan nggak enak gitu kan, aku terima aja, jadi ya udah gitu. Aku bingung caranya gimana menghabiskan sauerkraut itu gitu ya, jadi kayak udah ya sedih aja gitu loh. Kenapa nggak gue bilang aja ya nggak Bukan itu enak ya? Itu apa sih, Bro? Aku nggak tahu. Itu kayak salad. Itu kayak saladnya, Dari tapi dia kol gitu iya nggak dari sih? kol, tapi dia ada esihnya, ada cukanya gitu, dia asem banget. Tapi itu mending tahu. Tapi tuh enggak, Rif, masalahnya kalau orang suka oke. Kayak ikan cuek juga orang kalau suka mah makan aja kan. Tapi kalau burger orang nggak suka burger kan ya nggak suka. Aku pernah juga tuh kayak gitu tuh. Aku pernah tuh. Jadi kan lagi sarapan nih ya. Sarapan orang Jerman tahu kan? Roti-rotian gitu. Pernah satu kali si GF tuh beli keju. Ya Allah Mbak, kejunya tuh bau kaos kaki busuk, tahu nggak? Gitu. Tapi enggak, kayak hampir semua keju nggak sih bau? Nggak semua. Tapi aku Ada. suka sih. Kalau itu aku masih terima. Itu tuh di
ditaruh di meja, keciumannya udah gimana, terus masuk ke mulut, Allahu Akbar. Sama itu aku mengalami itu sauerkraut. Aku sampai kayak ya Allah ini akhirnya aku punya ide yang cemerlang. Aku ke toilet. Iya sama. Aku jadi kayak aku ngomong dulu kan, maaf ada toilet nggak di waktu itu acara keluarga, maaf ada toilet. Oh toilet di sana. Jadi aku makan. Habis itu aku makan, aku langsung berdiri, langsung aku ya maaf buang gitu kan. Jadinya kayak Semuanya aku masukin mulut. iya sama banget. Iya terus ya Allah itu karena nggak mungkin. Maksudnya gini. Di sana itu kalau kita menyisakan makanan itu mereka akan merasa apa ya kecewa gitu, enttäused gitu loh. Iya gitu loh. Tapi dari situ sih aku belajar. Dari situ aku belajar pokoknya banyak hal sih setelah pulang dari Jerman tuh aku belajar banyak hal. Salah satunya itu. Jadi kalau mengambil makanan itu gitu ya, itu tuh dikit dulu gitu. Karena kalau lu nggak suka ya udah gitu. Daripada ngambil banyak kan kayak di kondangan gitu kan di piring nggak enak nyisa gitu loh. Iya gitu. Oke, terus boleh nggak diceritain soal tadi kan bahas ganti GF ya, Frau? Oke, boleh diceritain nggak soal apa ada Siapa ya? konfliknya? Iya, kok bisa ada terjadi konflik tuh? Konflik gimana? Kok bisa jadi ganti GF gitu? Oke, Arif dulu. Iya Mbak, jadi GF saya yang pertama, emang sih saya sempat terbuai ya awal-awalnya kayak enak banget gitu kan. Jadi saya di GF yang pertama tuh sempat 6 bulan. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan pertama itu masih enak. Jadi kayak apa ya, sesuai kontrak gitu. Karena dia tuh memang kontraknya tuh bukan kontrak yang ditandatangani yang pada saat awal itu ya. Di dalam kontrak awal yang ada tanda tangan yang diketahui oleh kedua belah pihak agensi itu cuman ngantar anak sekolah, ngejemput anak, main sama anak gitu doang kan. Sama kayak nyiapin makanan buat anak sebelum berangkat sekolah. Nah, saya tuh pernah tanya kan, kontrak saya tuh di sana tuh ngapain aja, kerjaan saya di sana tuh ngapain aja sih selain yang ada di dalam ini nih, yang dalam kontrak ini. Udah santai aja gitu kan. Saya tuh dari awal waktu saya masih di Indonesia tuh sudah saya tanyain banget. Cuman mereka sengaja nggak ngejelasin. Pas saya datang tuh, nyampe di Jerman, saya masuk kamar, sudah disiapin kan kamarnya. Nah di meja itu tuh udah ada ternyata listnya. Jadi dia tuh kayak yang bilang selamat datang, gini. Terus dia tuh nulis kalau misalnya kami sengaja nggak ngasih kamu kerjaan apapun. Gitu ya, catat nih. Kami sengaja nggak ngasih kerjaan apapun untuk kamu. Tapi kalau kamu mau melakukan banyak hal di sini, tenang aja, kami akan sangat menghargai itu dan itu nggak akan sia-sia katanya. Dia akan bayar apapun yang saya lakuin, gitu kan. Oke, akhirnya saya mikir, ya daripada saya di rumah nggak ngapa-ngapain kan, mending cuan gitu kan. Kerjalah tuh apa-apa aja yang, iya kan, jadi kayak Mbak saya tuh perfeksionis banget, meja tuh pokoknya nggak boleh ada remah-remah sedikit pun, pokoknya langsung bersih pokoknya. Saya tahunya dikatain perfeksionis tuh dari si omanya. Jadi omanya bilang, du bist sehr fleißig gitu katanya. Kamu tuh rajin banget pagi, siang, sore, malam kerja aja, padahal kan jatah kerjanya au pair itu cuma 6 jam sehari kan. Itu udah include sama main sama anak, ngejagain anak gitu. Nah sementara saya, kapanpun itu pokoknya saya akan berusaha untuk membuat rumah jadi bersih gitu. Karena ya bukan sok rajin, tapi kebetulannya juga saya pengen yang bersih gitu kan. Kan di rumah tuh ada anjing gitu kan. Saya juga harus sholat, masa kotor gitu kan nggak mungkin. Jadi saya bersihin lah. Terus apa namanya yang awal-awalnya tuh diajarin cuci pakaian gitu kan. Kok akhirnya mereka keenakan tuh, mulai dari nyuci pakaian saya ngumpulin pakaiannya. Terus saya ngejemurin, terus saya ngelipetin. Udah gitu besok-besoknya saya yang masukin ke lemarinya gitu bertahap kan. Tapi memang awal-awalnya saya dapat feedback yang baik, kayak misalnya kebutuhan saya makan, saya kan request tuh, saya nggak bisa ya makan yang saya muslim, saya makannya ini doang gitu kan, saya nggak minum yang ini, nggak makan ini. Akhirnya mereka siapin tuh semuanya gitu kan. Saya juga pernah diajak ke Perancis. Saya ke Monaco, semua dibiayain tuh sama GF. Wow. Iya, saya dikasih Mercedes. Selama saya di sana, kalau misalnya saya mau jalan gitu, saya dipegang ini, pakai gitu. Wow, keren.
Tapi itu hanya berlaku 1 bulan sampai 3 bulan aja gitu. Saya dapat uang lebih tuh itu. Pas udah mulai ke 4 bulannya, saya banyak kerja tapi tuh saya nggak dapat apa-apa lagi gitu. Kayak bahkan uang yang memang per bulan saya harusnya dapat, kan uang jajan tuh, Passion Guard tuh kan tiap bulan dapat. Itu tuh kadang dilupa-lupain, nggak di tepat waktu sama dia gitu. Terus pernah juga saya tuh saya punya tabungan nih. Saya kan waktu itu belum punya buku rekening bank kan. Dia bilang kamu kalau misalnya mau kirim uang ke keluarga kamu ke Indonesia bisa lewat saya, katanya kayak gitu. Oke, saya kasih lah tuh uangnya kan, 1.000 euro saya kasih. Terus enggak dong sampai sekarang. Ya ampun. Iya, beneran. Jadi tuh keluarga masih punya utang sama gue 1.000 euro. Kepala keluarga Iya, yang punya iya Mbak. Makanya saya akhirnya udah merasa itu kan nomor 2 tuh si masalah uang itu. Pokoknya yang saya ngerasain hari-hari deh, pokoknya itu udah capek banget kayak yang udah kayak nggak kondusif lagi nih keluarga. Terus keluarga tuh sering berantem. Karena kebetulan ada opa-omanya tinggal di situ. Nah, si opa tuh bawel banget, jadi suka ikut campur gitu. Kayak si opanya punya masalah pribadi. Tiba-tiba ketemu gue, dilampiasin ke gue, masalah apa nih opa sama gue gitu kan. Jadi kayak, apa banget sih. Terus anaknya juga Mbak, gila nih anak natskal banget kan. Satu anak kayak 10 anak, sumpah. Jadi kayak udah deh gue angkat tangan deh, gue nggak betah di sini. Padahal tadinya Mbak, saya tuh malah yang kasih support buat teman-teman. Ayo dong, kalian harus kuat, kalian harus ini, harus gini. Terus yang lain pada nggak kuat, pada pisah semua kan dari keluarga kan. Ada tuh pokoknya beberapa yang akhirnya keluar dari keluarga. Tapi ternyata nasihat itu dari saya sendiri. Saya nggak kuat. Lu kali itu sebenarnya yang harus lu nasehatin gitu. Iya, tapi bener, ada kalanya menyerah itu jalan yang terbaik, Mbak. Bener. Jadi selama 2 minggu di situ saya dirayu-rayu, ayo dong gini. Mereka baik lagi kayak bulan-bulan pertama gitu, tapi saya udah cukup ya, sorry. Saya udah. Stop. Tapi hari terakhirnya bahkan saya nggak dianterin ke Bahnhof, ke stasiun. Saya pergi sendiri. Iya Mbak, beneran. Untung banyak teman-teman yang bantuin lah. Dari Frankfurt akhirnya ke Hamburg. Pakai taksi nebeng gitu, ada di sana. Jadi, saya nggak punya uang banyak dong. Kalau naik kereta kan ada ICE tuh, itu 200-an sekian, 200 euro sekian. Sementara uang saya cuman sedikit. Akhirnya ada tuh yang taksi nebeng. Jadi ada yang pengen jalan ke sana, tapi dia open nebeng gitu. Jadi nebeng. Jadi saya cuma bayar 20 euro dari Frankfurt ke Hamburg. Jadi kayak patungan gitu ya. Nanti sama ya. Jadi bensinnya dia gitu. Kita cuma bayar itu aja Begitulah Mbak. Saya menyerah pada GF pertama, tapi saya menemukan GF yang baik yang kedua. Oke. Terus kalau misalkan au pair itu kan dapat ini ya. Deutsch course itu dapat juga waktu itu. Enggak juga. Dapat. Sedih kan? Mungkin ya kebetulannya pas angkatan saya kan berangkat tuh tanggal 17 Februari 2020. 2020 itu udah pandemi ya. Di sini, di sana tuh pas saya berangkat 3 minggu kemudian langsung lockdown kan di sana. Jadi kayak memang kebetulannya memang lagi lockdown, kebetulan si GF-nya juga yang kayak gitu. Akhirnya tidak ada mengusahakan sama sekali. Harusnya kan walaupun lockdown dia gimana dong usahanya dia untuk cariin saya kursus online atau apa kayak ini nggak ada sama sekali gitu. Malah kesenangan ya. Gitu. Jadi saya benar-benar yang 24 jam di rumah doang. Berarti nggak ada libur nggak itu berarti? Saya liburnya Jumat Sabtu Minggu. Sementara saya tinggal di desa yang non jauh di mata gitu kan. Angkatan umum itu cuman sampai Sabtu doang. Jadi kadang tuh kalau saya pagi nebeng sama si GF berangkat kerja, terus itu Sabtu pagi saya nebeng sama GF berangkat kerja, pulangnya Minggu sore. Saya nginap dulu di mana, pokoknya saya nggak mau tinggal di rumah. Iya, saya banyak temen kan, ada teman-teman yang dari Indonesia juga, akhirnya saya nginap tuh di mereka. Kalau aku sih lebih ke
Bahasa dan perilakunya orang tuanya sih, terutama si Gasfathernya ini gitu. Jadi karena aku tinggal di keluarga Turki yang dua-duanya orang Turki gitu ya. Nah awalnya itu aku juga gitu tuh terbuai karena aku pikir aku bakalan seneng gitu nggak sih, kayak wah dia Islam, aku nggak ada batasan, maksudnya aku nggak perlu maksudnya mereka ngerti lah jam sholat aku gitu, jam sholat kita kan sama gitu di sana, terus kalau puasa juga pasti pokoknya aku udah yang indah-indah lah dulu mikirnya gitu kan, terus juga ya udah gitu kan ya, terus habis itu pas aku sampai itu sekitar seminggu pertama aku udah ngalamin kok aku kayak malah denger banyakan orang di keluarga ini ngomong Turki gitu loh. Jadi aku terus TV-nya juga. Mereka pakai TV gitu kan, TV-nya yang siarannya tuh siaran Turki gitu loh. Mereka ngasih gitu. Cuma ya gimana ya tadi gitu ya, balik lagi ke nggak enakan itu gitu. Aku untuk ngomong ini gimana sih ganti channel aja tuh aku nggak enak kayak gitu loh. Kayak gitu. Iya kan, nggak enakan. Iya, mental Indonesia banget. Jadi aduh gimana nih gitu. Terus jadi memang sih ada tantenya gitu ya, adiknya si gas muter aku ini, dia baik banget sih sama aku gitu loh. Dia tuh pokoknya justru dia ini yang support aku gitu loh. Kamu tuh aku dikasih buku-buku belajar gitu ya, belajar bahasa Jerman gitu. Cuma tetap aja kan gimana ya, aku nggak kebantu banyak waktu itu di GF yang ini karena bahasa itu tadi gitu. Jadi aku cuma ngomong tuh bisa dihitung lah gitu loh, cuma yang kayak kalimat perintah doang atau kalimat yang sederhana gitu, tapi selebihnya. Dan kayaknya juga ini anak itu tadi yang aku bilang di awal, karena ada anak yang pertama itu nggak suka sama aku, kayaknya kakaknya nih nggak tahu ya julid atau gimana lah ngomong ke adik-adiknya, mempengaruhi gitu ya adik-adiknya. Jadi ke adik-adiknya itu kalau misalnya itu suka ya itu tadi bangor banget lah, pasti nakal banget lah gitu loh. Jadi kayak misalnya natskal banget gitu loh. Kayak misalnya sederhananya nih ya, kalau misalnya nganter sekolah itu kan aku harus gandeng mereka berdua, tapi mereka kayak nggak mau gitu loh. Awalnya tuh mau gitu kan, tapi ini terus kayak gitu loh. Terus kan kalau misalnya itu kan memang itu kewajiban kita gitu ya. Ya meskipun orang tuanya juga udah ngasih tahu gitu. Cuma kan ya gimana ya, nggak enak lagi tadi balik lagi gitu. Jadi aku udah nggak nyaman, belum lagi dengan kerjaan aku tadi yang di luar fair truck itu, yang aku harus bersihin loteng lah gitu loh, bersihin aduh pokoknya macem-macem lah gitu loh, yang Cinderella, sabar ya Cinderella. sedih banget gak sih? Jadi kayak ngangkat-ngangkat kayu gitu, kayak ngangkat-ngangkat seng, kayak ya Allah sedih banget lah. Iya kayak, tapi ya aku itu tadi kan nggak enakan segala macem gitu. Jadi ya udah gitu, kayak ya Allah ya sedih banget gak sih, kayak ya itu membuat aku nggak nyaman. Dan yang paling aku sedih lagi, aku nggak bisa, aku mau cerita ke siapa gitu, karena aku kan baik lagi tadi kan aku nggak bisa nelpon, aku SMS aja tuh satu kali SMS 8.000 zaman dulu loh, kayak aku bener-bener harus tahu aku SMS apa nih ke orang tuaku. Dan orang tuaku tuh akhirnya waktu itu aku punya teman yang bantuin aku gitu. Jadi GF-nya temanku ini bantuin aku untuk nyariin GF yang baru gitu. Iya, jadi akhirnya ya udah aku pindah lah setelah 2 bulan. Itu juga aku udah nggak tahan di sebulan itu karena bener-bener perlakuannya gimana ya, kayak itu kan yang berasa kita ya gitu ya, kayak lu diiniin lah, lu di bener-bener di asingkan gitu. Jadi kalau misalnya lagi ngobrol di ruang meja makan, terus mereka ngomong pakai bahasa Turki, bukan bahasa, ya maksudnya oke sih, lu bebas sih ngomong bahasa apa gitu ya. Cuma kan lu ada gue loh di sini gitu, ada. Iya, gitu. Dan aku juga yang sebel tuh sama GF aku, kenapa lu nggak bilang, ini ada Erlin loh, atau ini ada au pair, maksudnya lu ngomong dong pakai bahasa Jerman kayak gitu kan. Jadi ya udah gitu loh. Dan aku ya itulah nggak banyak yang aku dapat, yang aku bisa kembangkan di keluarga itu gitu, hanya kesedihan aja yang aku dapat. Iya gitu ya, baik sih, maksudnya malah aku tuh yang aku sedih pada saat aku berpisah sama dia justru keluarganya yang lain, kayak tantenya, omnya, iya itu tuh baik banget. Sampai aku meskipun waktu itu aku udah ganti GF, dia sampai rela-rela tuh tantenya ke GF aku yang baru, padahal tuh beda kota jauh banget, beda Bundesland, bahkan beda negara bagian kan gitu loh. Saking pengen tahu kabar aku gitu loh, akhirnya di situ terkuak lah kalau emang si GF aku yang lama tuh begitu bla 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 segala macam gitu kan. Ya udahlah, oke sekarang lu udah lebih baik ya Erlin dia bilang gitu kan. Jadi ya udah kita balas dendam. Aku pun udah nggak tahu tuh alamatnya di mana ya. Balas dendam. Ya gitu. Jadi ya ada gitu loh. Cuma memang
bantuan waktu itu datang di saat yang tepat sih. Jadi aku bisa ganti GF secepatnya. Kalau dia kan mungkin agak lama ya. Arif kan setelah bertahan berapa lama? 6 bulan, 6 bulan ya iya. gitu. Kalau aku 2 bulan kurang sih. Soalnya nagih tuh apa namanya gini-gini apa namanya duit gue balikin 1.000 kan lumayan ya buat anak au pair 1.000 euro itu kan gede ya. banget. Terus akhirnya karena di blok tuh semua kontak, jadi si om aku kan ada om juga kan di sana, yang keluarga itu tadi itu ngebantuin, jadi dia yang ngirim email macem-macem, akhirnya di blok lah semua kita kan, ya udah, akhirnya dari GF yang baru nganterin ke polisi, lapor lah ke polisi, gila nggak sampai ke kepolisian? Loh ya, oke. Iya gitu. Tapi diganti nggak, Rif? Dari suaminya sih, jadi suaminya itu apa namanya kayak yang menuhin apa ya uang jajan aja gitu kayak apa ya Tashen Gate yang belum dibayar diganti lah sama suaminya, tapi dari istrinya yang sisa uang yang buat tabungan yang aku nabung buat ngirim ke Indonesia itu akhirnya nggak diganti sampai sekarang gitu. Banyak loh itu ya. 1.000 loh. Lumayan loh itu. Banyak banget sih itu. Kalau kita beli cendol tuh bisa kayak berapa gerobak ya, Ref? Iya gitu sih. Tapi aku kangen sih sama keluarganya. Ada tuh si omanya baik banget karena omanya tuh apa ya? Omanya tuh baik banget, cuman dia tuh kalah sama si opanya. Jadi kayak dia tuh yang istri yang solehah yang nurut gitu sama suami. Jadi kalau suaminya bilang enggak, ya udah enggak. Tapi kan dia tuh baik banget. Pokoknya kayak dia yang ngajarin macem-macemnya. Kayak misalnya itu kumbang tuh kayak misalnya sehari-hari itu ada kumbang, itu namanya binen gitu-gitu. Terus kayak belajar sama dia. Iya gitu sih memang ya oma-oma kayak gitu nggak sih? Iya. Dia mah juga gitu kok. GF aku juga gitu. Waktu itu juga gitu lebih. Ini namanya ini, ngomong gitu. gitu. Mungkin karena udah oma kali ya. Cuma nggak perlu ini sih, maksudnya masalah tuh pasti ada sih, kayak nggak perlu ke Jerman lah gitu, kayak gue di kelas juga tiap hari gitu ya, sama murid gue gitu ya, ada kayak ada masa, cuma kan ya kita bagaimana kitanya aja gitu loh. Jadi Bisa. jangan takut ya. Iya lah, maksudnya di zaman old aku aja gitu loh, aku bisa gitu loh mengatasi masalah, apalagi kalian yang udah hidup di zaman now gitu, pasti banyak bantuan. Jangan gak enakan lah ya. Iya, Jadi benar, gini Mbak, ada cerita. Saya tuh punya temen kan. Jadi kan misalnya kalau Sabtu Minggu gitu kan suka jalan, akhirnya ketemulah di kota gitu sama teman-teman yang dari berbagai negara tuh. Ada yang dari Prancis, dari Belanda, dari macam-macam. Nah mereka tuh memang mengawali karirnya dari au pair ini kan. Memang cita-cita mereka tuh banyak. Ada yang mau kerja, ada yang mau kuliah, ada yang mau macam-macam. Tapi mereka mengawalinya dari au pair. Nah kita tuh sharing kan cerita bagaimana pengalaman di rumah tangga masing-masing gitu. Oke. Rumah tangga nggak tuh ya kan? Iya. Ternyata mereka tuh sama gitu. Mereka tuh pasti punya konflik. Iya, benar, ya. Dan hebatnya mereka karena memang kan mereka orang yang bukan orang Asia ya. Jadi mereka tuh nggak punya rasa nggak enak. Jadi tuh mereka tuh sering berantem juga loh sama GF-nya. Bahkan tuh kayak yang adik kakak atau sama Lebih vokal sih, mereka tuh lebih kalau apa langsung ngomong. ngomong gitu jadi kan. kayak yang dia cerita aku tuh kemarin habis berantem sama ini ya udah aku marah-marahan gini terus gimana endingnya baik lagi gitu, yang intinya berani mengutarakan pendapat, berani menolak, udah gitu, jangan iya tapi nggak iya Enggak banget sih. iya tapi nggak ikhlas kan dongkol banget kan gitu sih. Ada nggak sih hal-hal lain yang bikin kangen dari Jerman? Pasti ada lah hal-hal yang ya pengen bikin balik sana lagi lah, Frau. Ada Lah Ada masa lah, pasti enggak ya. iya. Meskipun aku udah berapa tahun ya? 11 tahun ya? 12 Sudah tahun 20 ya. lama ya. Yang pertama tuh kebersihan, kedua kedisiplinan, dan yang ketiga donernya orang Turki. Tahu nggak doner? Iya, doner itu kayak kebab, tapi dia beda. Maksudnya donernya yang di Jerman tuh beda yang kayak di Indonesia punya gitu. Itu sih kalau aku. Aku suka iklimnya sih Mbak. Nah, akhirnya kan ngerasain tuh iklim 4 musim di sana kan. Sebenarnya musim mah di Indonesia lebih banyak, musim hujan, musim rambutan, musim durian. Canda. Di Gue sana udah pikir keras, oh ya emang banyak ya bukan cuma. enggak. Di sana iklimnya sih bikin kangen, udaranya sejuk Saljunya sih. Iya. Dagang exteller ya dulu di sana pakai.
Enggak, makan Pakai salju. pakai sirup marjan langsung. Jadi kalau puasa gitu ya, kita taruh di mangkok saljunya terus taruh di Enggak, bercanda ya. Ntar mereka langsung terkonsep, wah berarti di Jerman kita Tapi aku udah tahu videonya beneran deh, gue makan salju, mau lihat nggak? Oke. Aku nggak punya bukti sih karena kan nggak ada gadget yang memadai ya dulu ya, jadi ya sudah gitu. Iya, jadi apa ya, kebersihan gitu, kedisiplinan gitu, jadi yang gimana ya, itu yang membuat aku tuh takjub gitu ya sampai sekarang gitu, bahwa wah gila loh, sekeren ini loh mereka tuh buat gitu. Kayak event nih ya, jadi kalau misalnya di jalan gitu ya, kita jalan terus ada belokan, mereka tuh membuat jalannya tuh sampai agak landai sedikit, itu supaya kalau kita tuh bawa koper itu jadi kayak nggak berat gitu loh, jadi kayak biar seret gitu loh, jadi biar apa ya, segitunya gitu loh, mereka tuh buat hal-hal kecil untuk orang lain gitu. Terus kalau misalnya bis juga ya, kalau bis tuh dibuka pintunya, dia akan ada apa namanya ya itu apanya sih namanya, pijakannya itu ya, kalau mau entah yang dia maaf pakai rollstool apa kursi roda gitu atau enggak, jadi kayak mereka tuh hal-hal kecil ya, mungkin di sini juga udah banyak gitu ya. Terus kalau masalah kebersihan ya jangan ditanya lah ya gitu, di sana kayak bersih banget lah gitu. Kayak dulu gue juga pas di keluarga kayak udah bersih gitu ya, kelihatan kita udah bersih, tapi kan dia ini apa Erlin gitu loh, sampai segitunya. Iya, terus kayak di atas gitu kayak gini gitu, ini apa gitu, sampai sebersih itu gitu loh mereka. Kalau GF aku sih GF gitu aku sih. jorok banget, gila. Oh. Bekas makannya tuh di dalam kamar. Yo, Tahu kan igit. makanan basi baunya kayak gimana? Sampai nggak ada baunya lagi, saking lamanya nggak dipindahin. Jadi tuh jamurnya udah kering banget. Jorok banget ya. Iya, di samping. Oh, kalau aku enggak sih, kalau aku justru aku kalau misalnya lagi main ke tempat temenku yang au pair juga, itu juga gitu GF yang gas waternya sih justru malah jauh lebih bersih daripada gas muternya. Kalau aku lihat dulu ke teman-temanku gitu ya. Terus pinter masak juga kan gas waternya itu biasanya. Sama. Ya kan yang pinter masak tuh justru bapak yang ibu ini malas Jerman. banget. Iya, biasanya gitu. Bau ketek, bau bawang, pengen gua tumis tuh ketek. Kayak bawang. Ya ampun. Biar wangi. Enggak sih, gue nggak segitunya sih Rifka, gue sih bersih sih, makanya ya terus di jalan juga kayak nggak ada sampah gitu pemilihan sampah juga udah teratur banget lah gitu, terus kayak keteraturannya itu sih gitu. Warganya tuh kayak yang taat hukum banget, ya, terus taat aturan. Jadi kayak misalnya nih jalanan nih Mbak ya, kan ada tuh lagi musim panas tuh kan. Kalau di Indonesia mah kan di mana ada celah pasti diisi tuh. Kalau di sana tuh padahal motor ada di belakang mobil posisinya, tapi dia nggak nyelip ke samping gitu loh. Dia ngikut antrian di belakang gitu. Dulu gue Rif, aku pas pulang dari Jerman gitu ya, bilang gitu ya kan keluarga, pokoknya besok aku sampai Indo bakal setiap hari jalan kayak di Jerman. Setiap hari tuh jalan pagi gitu, jalan pagi, jalan malam. Oke? Pas sampai Indonesia, oh my god, di sana tuh mendukung. bajai net, aduh motor, aduh nggak mungkin nih gue jalan di Indo, udahlah gue pemalas lagi gue di Indo ya Allah. Iya, karena di sana pasti jalan kaki terus. Cuacanya mendukung. Iya, atau bersepeda sih mereka. Semua lingkungannya mendukung, mereka menyediakan fasilitas buat pejalan kaki. Iya, mereka iya. Di sini mah. Iya, gitu. Kena klakson ya. Atau kena spion mobil gitu ya. Jadi iya gitu loh. Jadi apa ya? Ya keadaannya sih yang mendukung gitu untuk kita betah. Cinta sih sama Indonesia, tetap cinta boy. Iyalah, gila di sana nggak ada rendang, nggak ada mie ayam pakai bakso, pakai ceker. Kalau di Jerman peres, padahal nggak suka ceker. Iya, aku inget pernah cerita nggak suka ceker. Iya, kalau misalnya di Jerman pun kita kadang kan kangen Indonesia ya, jadi suka ke toko Indonesia tuh. Tahu nggak yang dicari apaan? Masako, bener, micin, gitu-gituan, micin yang dicari, terus mie instan gitu carinya. Iya. Tapi Indomie di sana tuh micinnya dikurangin loh. Iya.
Jadi kayak makanya untuk kalian yang mau berangkat nih ya, itu bawa micin ya, bawa masako, bawa jambot. Nggak untuk beradaptasi awal ya maksudnya gitu. Kan kita nggak tahu kita ditinggal deket toko Asia. Dulu aku nggak deket dengan toko Asia. Oh, karena di desa Iya, ya. karena aku di desa terus juga ya udah gitu, aku nggak tahu apa ya istilahnya, nggak tahu di luar tuh kayak gimana gitu. Sekarang mah udah banyak lah makanan ini. Pokoknya tolak angin ada, minyak kayu putih ada. Iya, canggih tuh pokoknya. Padahal yang punyanya orang Manado waktu itu ketemu ya. Tapi yang dagangnya orang Turki. Jadi dia Entschuldigung, give us tolak angin. Ah iya, insya Allah tolak angin. Dia pintar tahu tolak angin di sana. Ya. Tapi kalau misalkan sama family-nya sendiri nih, kangen nggak? Aku masih keep kontak sih, aku masih berhubungan dengan gas familyku. Kayak baru 3 hari lalu sih aku bahkan belum bales WhatsApp. Jadi iya. Enggak bener, kemarin dia ngirim kucingnya, foto kucingnya gitu. Jadi aku sih masih bersilaturahmi dengan baik gitu. Aku juga kangen dia. Kadang ada masanya dia tuh keras, maksudnya bukan keras kayak apa ya. Memang kan kudu disiplin ya. Jadi tuh yang disiplin dia tuh memberlakukan anaknya ke aku juga gitu sama. Jadi harus disiplin waktunya makan. Dia paling nggak seneng yang waktunya makan tapi kita pada kemana gitu. Udah nggak perlu dipanggil lagi, kalau waktunya makan aja datang gitu. Terus pernah nggak sih kayak gini apalagi makan terus dicuekin? Kayak maksudnya makan aja dia. Kita tuh dipanggil tapi nggak disuruh, nggak dipersilahkan gitu. Dia tuh cukup 1 kali mungkin ya. Dari awal tuh mungkin udah memang tipe bully kan gitu kan. Jadi kayak yang kayak sarapan tuh. Take your breakfast and service yourself lah gitu kan. Pokoknya dia udah gitu aja 1 kali ngomong udah. Kalau nggak akan ngomong yang ayo ambil ini silakan. Iya, oke. Tadi itu udah nyobain yang itu belum ya? Mereka cuma sekali aja terus habis itu. Dan ngasih tahu pun juga kayak gitu sih. Kalau kita udah dikasih tahu kayak kerjaan nih, misalnya besok tuh kalau misalnya membersihkan meja pakainya yang ini ya sabunnya gitu. Mereka ngasih tahu sekali. Kalau kita besok melakukan kesalahan ya kita bakal ditegur gitu. Sebenarnya bukan marah sih ya, mungkin baik buat kita gitu. Kita juga kan belajar budayanya. Kan ke Jerman tuh banyak belajar bahasanya, belajar budayanya juga, dan budayanya kan juga banyak banget yang kita pelajari. Tapi pokoknya intinya jangan merasa dikacangin ya. Karena dia tuh udah 1 kali nyuruh, udah jangan nggak enaknya kita tuh jangan nunggu ditawarin lagi, nggak usah, langsung aja ambil, sikat aja sendiri udah. Kenapa akhirnya balik ke Indonesia dan belajar lagi di AIJ? Oke, jadi memang target utamanya kan buat jadi perawat di sana. Setahun kemarin kan belum goals tuh. Nah, sebenarnya bisa diurus dari sana juga kan. Cuman karena memang ada persyaratan yang kurang, yang tidak memungkinkan untuk diurus di sana, jadi pulanglah saya ke Indonesia dulu untuk menyelesaikan persyaratan-persyaratan buat ini kembali ke sana. Dan ternyata udah sampai di Indonesia. Kalau mau langsung nembak jadi perawat di sana, sertifikat bahasanya naik kan gitu. Di apa? Kedutaan ya, di kedutaan. BSY, betul, BSY. Jadi ya udah saya balik lagi ke sini gitu. Tapi ya keren lah, maksudnya masih kekeh untuk meraih cita-citanya di Jerman. Harus dong, Harus semangat ya. Oke. Untuk yang terakhir, ada nggak sih hal yang mau disampaikan nih sama pendengar, sama kawan YAIJ? Monggo Ibu berikan petuahnya Ibu. Iya, kata-kata mutiara, semangat-semangat buat muridnya atau buat yang mau ikut program di Jerman juga, Frau. Oke, kalau dari aku pribadi untuk kawan YIJ ya bilangnya. Untuk kawan YIJ, untuk kalian yang mau mengikuti program apapun, au pair, FSJOT atau Ausbildung di Jerman, yang pertama dari aku sih, yang aku selalu sampaikan ke murid-muridku tuh adalah niat dulu gitu loh. Maksudnya niatnya tuh untuk belajar di sini gitu loh, belajar
ya di kelas gitu, kemudian belajar juga di mes bagaimana dengan teman-teman gitu ya, kan banyak siswa juga gitu. Jadi memang harus istiqomah tuh tetap terus konsisten gitu ya dengan niatnya itu tadi ke Jerman, karena memang kalian tuh semua udah terpilih gitu ya untuk berada di sini gitu. Yang kemudian yang kedua itu dari aku ya, terus fokus belajar dan jangan malas untuk mengerjakan PR gitu. Karena ya Rif kan ya oke ya, jadi kerja PR ya. Sekarang aku rajin kan? Iya rajin gitu, karena rajin banget, ya baru dikasih ini PR buat besok. ya langsung dikerjain loh dia loh, gitu ya. Jadi itu aja sih. Terus kalau untuk program kedepannya ya harus bisa tadi ya Rif ya, benar-benar dibaca dulu nih nanti fair track-nya tuh apa gitu loh. Aku tuh tinggal di keluarga yang mana, kalau bisa mencari tahu background dari keluarga ini atau kota tersebut gitu. Jadi jangan terima beres gitu, karena iya gitu. Mungkin maaf ada beberapa anak atau maksudnya teman-teman tuh yang wah yaudah yang penting gue ke Jerman gitu kan, dan iya gitu euforia duluan gitu dengan konsep yang penting gue ke Jerman deh gitu, tapi kan nggak begitu gitu. Maksudnya kita tetap harus cari tahu dulu. Makanya kan kalau di sini, kalau di kelas kan guru-gurunya mungkin sedikit banyak mengajarkan kultur kunde, atau di Jerman misalnya kita lagi bahas apa nih kendaraan gitu, di Jerman kayak gini kendaraannya gitu. Jadi ya itu tadi gitu, belajar di sini tuh nggak ada ruginya gitu loh. Maksudnya kalian nggak hanya belajar tentang buku doang kita kerjain ya, tapi belajar juga semuanya gitu sih. Itu aja kalau dari aku. Kalau saya sih belajar dari pengalaman saya, kesalahan yang udah saya buat ya, itu kesalahan sih. Emang saya tuh orangnya mengentengkan masalah gitu, menggampangkan lah ya. Jadi kan saya suka menunda-nunda, akhirnya tuh saya gampang lah ntar lah gitu. Yang harusnya saya persiapkan dari awal dengan matang, jadi saya tunda-tunda karena saya punya basic itu tadi, saya punya keluarga di sana. Mereka selalu support yang udahlah gampang aja, ntar pokoknya nanti dibantu di sini gitu kan. Tuh satu tuh pegangan saya. Terus saya pakai YIJ dong, saya ngikut di YIJ, otomatis ada yang ngebantuin saya. Jadi kayak saya tuh yang udahlah gampang gitu kan. Tapi tetap dari kitanya tuh juga harus mempersiapkan segala sesuatunya. Nggak bisa yang walaupun kita udah bayar ini ikut pakai ini agensi bakal dibantuin, tapi kitanya benar-benar lepas tanggung jawab, kitanya benar-benar nggak peduli sama benar-benar yang manja banget gitu kan, lepas iya, tanggung memang jawab. kita harus bertanggung jawab dengan apa yang kita pilih gitu, apapun itu, nggak hanya gitu loh. Jadi harus ya itu tadi balik lagi mencari tahu dulu, tanggung jawab lah. Ikut serta lah. Jangan nunda-nunda jangan menggampangkan apa yang harus selesaikan gitu. Ya udah itu aja sih. Dan jangan lupa bergabung di YIJ. Nah, itu dia penting tuh. Oke. Baik, terima kasih ya waktunya udah ngobrol di podcast bareng aku. Banyak banget yang bisa aku petik dari ceritanya Frau dan ceritanya Arif juga. Keren banget kisahnya, pengalamannya, terus kayak perjuangannya. Benar-benar ada yang bisa aku ambil lah. Ya, diambilnya yang positifnya ya, Ra. Ya, jangan ya negatifnya jangan ya. Itu jadi bumbu aja ya, bumbu cerita au pair aja gitu. Tetap banyak enaknya kok gitu. Dan semoga dari cerita tamu kita kali ini bisa menginspirasi, bisa memotivasi para pendengar dan kawan YIJ. Dan terima kasih juga untuk kawan YIJ yang udah dengerin dari awal sampai akhir. Semoga kita bisa ketemu di podcast selanjutnya. Cus! Dalam podcast kali ini, Frau Erlin dan Arif mengajarkan bahwa mengejar mimpi membutuhkan kekonsistenan yang kuat. Mereka adalah ilmu bagi kita semua. Kisah ini merupakan satu dari kisah 1000 au pair lainnya. Tidak pasti seorang au pair di Jerman nanti akan mendapatkan kisah yang sama. Menjadi seorang au pair akan mengajarkan banyak hal. Selain mengajarkan bahasa dan budaya, kita akan bertemu keluarga baru. Mengajarkan kita untuk berani,
dan mandiri. Menjadi au pair akan membukakan kesempatan baru serta akan menjadi pengalaman bernilai untuk masa depan. Dengan tekad yang kuat, kamu pasti bisa meraih mimpimu ke Jerman. Di HIJ, kamu bisa.